pertama nih kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Smile pus gitu ya. Solution biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu ya. Nih, orang yang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu untuk atau secara aktif. Nah, untuk menjadi warga negara disebut apa? A. Secara aktif, B. Secara pasif, C. Hak opsi, D. Hak repudiasi, dan E. Apatrid. Nah, oke kawan-kawan, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari masing-masing kalimat yang ada di option ini. Nah, kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa dalam menentukan kewarganegaraan itu dipergunakan dua stelsel atau tata aturan ya. Jadi untuk menentukan kita harus tahu dulu ya, kita tulis aja ya biar tahu ya. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan itu dia pergunakan dua stelsel atau tata aturan. Satu stelsel aktif, yang kedua stelsel pasif. Nah, ya udah kita definisinya langsung di sini ya. Satu, stelsel aktif. What is the meaning stelsel aktif? Nah, namanya juga aktif. Kalau aktif berarti ya bergerak gitu. Jadi definisinya adalah bahwa orang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, oke, gitu ya, tertentu, secara aktif tuh, makanya disebut aktif di sini, secara aktif. Jadi harus aktif di sini untuk menjadi warga negara gitu. Jadi untuk menjadi warga negara suatu negara gitu, maka dia harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Dia harus aktif, harus gerak. Beda dengan stelsel pasif. Kalau stelsel pasif itu nih orang dengan sendirinya, kan pasif namanya juga. Orang dengan sendirinya dianggap menjadi apa? Warga negara. Warga negara tanpa, nah ini ke tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu, tindakan hukum tertentu gitu, tindakan hukum tertentu gitu kawan-kawan ya. Kemudian nanti, nah ini hanya ada dua, jadi untuk menentukan kewarganegaraan kita pakai dua stelsel, dua tata aturan ya. Nah, efek dari sini, efek dari dua stelsel ini nanti berefek kepada, dia efeknya itu kepada konsekuensi hukum. Jadi mengakibatkan konsekuensi hukum berupa satu, nanti ada hak opsi, ini yang ini ada di option C, hak opsi. Yang kedua ada hak repudiasi, Jadi konsekuensi dari dua stelsel ini. Kalau opsi gimana nih definisi pengertiannya atau definisinya kayak gimana? Hak opsi. Yang pertama kita kalau mau tahu ya boleh ditulis di sini. Hak opsi itu adalah hak yang hak untuk memilih gitu. Namanya juga opsi. Berarti kalau opsi berarti memilih gitu. Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan, ya, dan berpindah ke negaraan tertentu, dan berpindah ke warganegaraan tertentu, gitu. Nah, hal ini berlaku dalam stelsel aktif. Jadi dengan adanya stelsel aktif gitu, kita diberi hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah ke kewarganegaraan tertentu, karena kitanya bergerak aktif gitu ya, untuk menjadi warga negara suatu negara gitu. Sementara hak repudiasi itu adalah hak untuk menolak. Hak untuk menolak, kalau ini mah menolak apa? Ya menolak suatu negara lain. Nah, hak untuk menolak suatu negara lain. Nah, gitu. Hak untuk menolak lainnya gitu ya. Jadi seseorang tetap memilih negara kelahirannya. Seseorang tetap memilih apa? Negara kelahirannya.
kelahirannya. Nah, kalau ini mah berlaku dalam stase pasif. Nah, diem kan pasif itu diem ya. Kalau pasif mah dia dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan apapun. Makanya ini hak repatriasi, hak untuk menolak suatu negara lain karena seseorang tetap memilih negara kelahirannya gitu. Itu mengenai definisi dari hak repatriasi. Oke, barangkali itu saja dulu kawan-kawan yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Jangan lupa dijawab dulu, soalnya ini jawabannya apa berarti kalau begitu? Iya betul, stase aktif berarti yang A, begitu kawan-kawan ya. Oke, pertama kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Oke, semuanya push solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ada 4 asas kewarganegaraan ya, yang harus kita ketahui. 4 asas kewarganegaraan. Yang 2 itu pakai ius. Yang pertamanya itu ius sanguinis. Yang kedua itu masih ius soli. Yang ketiga itu adalah bipatrid. Dan yang keempat itu adalah apatrid. Nah, ini mengenai 4 asas kewarganegaraan. Lalu apa definisi dari masing asas ini? Nah, yang pertama kita mulai dari yang pertama. Ius sanguinis. What is the meaning ius sanguinis? Gitu kan? Nah, ius sanguinis itu adalah asas keturunan. Nah, jadi disebutnya nama lainnya adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang, baguslah. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Itu ditentukan oleh orang tuanya. Nah, ini mengenai definisi dari ius sanguinis gitu. Yang kedua, sedangkan ius soli, apa artinya? What is the meaning gitu ya kan? What is the meaning ius soli? Nah, ius soli itu adalah asas daerah kelahiran. Nah, kalau ini mah asas daerah kelahiran gitu. Artinya apa? Artinya bahwa status apa? Status basuh gitu, bukan, tapi status kewarganegaraan. Oke. Nah, kewargaan siapa? Ya seseorang. Kewargaan seseorang ditentukan. Nah, tentukan oleh apa? Ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Seperti saya misalkan ya, saya dilahirkan di negara Inggris, maka saya berarti orang Inggris gitu. Enggak ya, saya orang Indonesia asli gitu, karena saya dilahirkan di Indonesia gitu. Jadi atas asas daerah kelahiran berdasarkan tempat lahir gitu, itu ius soli. Kalau sanguinis mah itu atas dasar keturunan gitu ya, ius soli, sanguinis soli. Nah, yang ketiga itu ada bipatrid, asas bipatrid gitu ya. What is meaning asas bipatrid? Nah, kalau ini nama lainnya itu adalah dui kewarganegaraan. Oke, ya. Yang timbul apabila menurut siapa? Peraturan. Nah, menurut peraturan dari dua negara terkait gitu ya, dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu gitu. Itu bipatrid, jadi kewarganegaraan. Sedangkan apatrid yang satu lagi, apatrid. Nah, apatride. Apa yang dimaksud dengan apatride? Apatride itu adalah tanpa kewarganegaraan. Nah, ini nggak diaku gitu ya. Tanpa kewarganegaraan,
negaraan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ini timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, menurut peraturan kewarganegaraan, kewarganegaraan, langsung situ ke sana ya. Seseorang tidak diakui. Nah, ini tidak diakui, kasihan ya, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun gitu, nggak diakui nih mah. Kasihan gitu ya. Jadi gitu ya kawan-kawan, ada 4 asas ius sanguinis, asas ius soli, asas bipatri, dan asas apa tadi. Nah, sederhananya ius sanguinis itu adalah atas dasar hubungan darah gitu. Kalau hubungan darah berarti atas dasar orang tua kan gitu kan ya. Ius soli itu kelahiran gitu, tempat kelahiran di mana gitu. Kalau kita lahir di Indonesia ya berarti warga negara Indonesia. Bipatri itu dui kewarganegaraan. Jadi berdasarkan peraturan dari 2 negara terkait gitu, dia tercatat di negara Indonesia, ya di negara lain ya gitu misalkan. Kalau apatrid mah beda, kebalikan dari bipatrid. Kalau ini mah nggak ada yang mau mengakui, nggak diakui ya, tidak ada yang mengakui, kasihan ini mah gitu. Oh, jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini apa? Karena didasarkan kewarganegaraannya didasarkan pada orang tua, nah itu berarti masuknya adalah asas ius sanguinis, karena dia berasal dari hubungan darah, yaitu ditentukan oleh orang tuanya. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang tepat ada yang begitu kawan-kawan. Understand? Any question? Inap, jadi mantap.